pengacara-pengacara yang terhimpun di Pradi Binjai Langkat ini tidak kalah hebatnya dengan pengacara-pengacara yang ada di ibu kota. Ya, kita memang bermitra gitu kan, dengan pengacara. Tapi begitu dalam penanganan tugas bahwa pengacara bantu segala macam ya, kami aja nih. Pemerintah daerah ini kurang untuk bersinergi dengan Pradi Binjai Langkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa sekalian yang ada di rumah, malam ini kita akan membahas tentang tema pengacara daerah tidak kalah hebat dengan pengacara-pengacara yang ada di Jakarta. Nah, di sini kita sudah kehadiran beberapa orang bintang tamu. Ada dari Ketua PWI Binjai, Pak Armade Isabudi. Sapa dulu Bang, halo. Halo, selamat malam pemirsa. Ya, kemudian di sebelah Pak Armade Isabudi ada Pak Dur Ishak dari Pradi Kota Binjai. Pradi Binjai Langkat. Kemudian di sebelah Pak Dur Ishak ada siapa lagi? Kita udah cukup kenal ini dengan beliau ini. Pak Arif Budiman Simatupang. Selamat malam Pak. Malam. Apa kabar Pak? Baik. Oke, kemudian di sebelahnya ada Bapak Abdul Latif, Ketua Pradi Binjai Langkat. Selamat malam. Oke, selanjutnya di sebelah Pak Latif ada Pak Sopirsah. Selamat malam Pak. Selamat malam. Kemudian ada Pak Syarifuddin. Dan yang terakhir ini adalah bintang tamu yang spesial ini yang telah hadir, admin dari Binjai Berdiskusi, Bang Leri Leriadi. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat menonton. Terima kasih. Ya, langsung saja ya kita masuk ke tema acara. Jadi saya mau mulai dulu dengan Pak Latif ini. Pak Latif, apa kabar Pak Latif? Alhamdulillah. Pak Latif, ini menarik ini Pak Latif, tentang keberadaan Jasmine Single Coffee Shop atau yang lebih populer dikenal dengan Warkop Konsultasi Hukum. Bisa dijelaskan ini Pak Latif kepada pemirsa, apa sebenarnya ini Warkop Coffee Shop ini Pak Latif? Kami buka warung kopi Petir Kandidat ini karena sehubungan adanya permasalahan-permasalahan yang muncul dan yang timbul di permukaan, baik yang ada di masyarakat Kota Binjai ataupun masyarakat Kabupaten Langkat. Selaku Ketua Pradi Binjai Langkat, kami sudah siapkan warung kopi pencari keadilan bagi masyarakat Kota Binjai maupun masyarakat Kabupaten Langkat yang mempunyai permasalahan hukum yang tidak selesai hukumnya. Kami siap untuk diajak konsultasi, advis, bahkan kami siap untuk mendampingi mereka dalam mencari titik keadilan. Untuk itu kami ada untuk Anda. Ya itu dia. Luar biasa, luar biasa. Bisa ditambahi sedikit untuk Pak Budiman, Pak Arif Budiman Simatupang. Khususnya kalau kita bicara tentang Pradi, ini sejauh inilah pengalaman Pak Budiman, sinergitas antara Pradi sendiri dengan pemerintah dalam upaya penegakan supremasi hukum ini seperti apa gitu Pak Budiman? Jadi pada prinsipnya, kalau Pradi pusat ini sangat bersinergi dengan pemerintah pusat. Namun yang kita sayangkan, pemerintah daerah ini kurang untuk bersinergi dengan Pradi Binjai Langkat. Dan ini program dari Pradi Binjai Langkat ke depan akan bersinergi. Ini yang akan kita membuat suatu gebrakan-gebrakan dari Pradi Binjai Langkat ke depan. Jadi Pradi ini sesungguhnya wadah organisasi yang betul-betul sangat peduli dengan hukum. Nah, inilah salah satu visi-misi daripada Ketua Pradi Binjai Langkat, Pak Abdul Latif. Kami Pradi Binjai Langkat untuk kedepannya ini mencoba untuk
menunjukkan kepada masyarakat Binjai Langkat ke depannya ini, siapa yang mau dibela mampir ke KP Justice Seeker ini. Jadi dalam kaitannya hubungan kami sinergi dengan pemerintahan baik di pemerintah kota Binjai ataupun Kabupaten Langkat, bisa-bisa saja kami lakukan. Apakah itu berbentuk penyuluhan, kemudian apakah itu legal drafting perencanaan pembuatan peraturan. Kenapa? Karena pengacara-pengacara yang terhimpun di Pradi Binjai Langkat ini tidak kalah hebatnya dengan pengacara-pengacara yang ada di ibu kota. Kenapa? Sama-sama menggunakan hukum acara itu, sama-sama menggunakan hukum yang sama. Jadi artinya kemampuan pengacara, advokat, penasihat hukum yang terhimpun di dalam Pradi Binjai Langkat tidak ada kalahnya. Makanya disinilah perlunya pengacara. Dressman on the right job, dressman on the right place. Letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Ketika dalam membuat suatu berita acara ataupun dalam membuat suatu anggaran ataupun membuat suatu pengeluaran dan pemasukan, tidak ada salahnya kalau didampingi oleh pengacara-pengacara, apalagi pengacara-pengacara yang ada di dalam tubuh peradilan Binjai Langkat. Kenapa? Pengacara-pengacara, penasihat hukum yang ada di dalam tubuh peradilan Binjai Langkat bergerak secara organisasi, maka ini akan lebih mantap, akan lebih kuat apabila dibandingkan dengan pengacara-pengacara yang bergerak sendirian. Itu dia. Menarik ini Pak Sarifudin. Bagaimana tanggapan dari Pak Sarifudin ini? Ini ya, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 mengenai penasihat hukum, seluruh penasihat hukum harus sarjana hukum. Kalau dari Sabang sampai Merauke, fakultas hukum di Indonesia itu sama silabusnya. Sama ya? Sama silabusnya. Dimanapun sama. Kuliah mau dimanapun, kalau namanya fakultas hukum Indonesia, masih berlaku hukum Indonesia, sama silabusnya. Satu. Yang kedua, setiap prosedur untuk menjadi seorang pengacara saat ini harus melalui proses pemagangan, tapi ikut PKPA sama. Dimanapun harus melalui prosedur itu. Kemudian berpraktek. Cuma kalau masalah dibilang yang ya kali mungkin satu rumah besar dengan rumah kecil berbeda, mungkin fasilitasnya itu saja. Tapi kalau kemampuannya mungkin di Jakarta, mungkin ibu kota, ya mungkin klien-kliennya juga mungkin lebih oke. Kalau di sini ya mungkin ilmunya tidak, mungkin seperti tadi boro-boro cepat-cepat yang belum sudah bilang tadi tidak mampu. Di sini cepat kali bilang tidak mampu. Sebenarnya ketidakmampuan itu boleh-boleh saja. Memang tugas pengacara juga tadi seperti bilang Pak Latif di Undang-Undang 18 pasal 5 itu 18 2003 Undang-Undang Advokat itu ada juga bakti sosial kita kepada masyarakat. Tapi perlu dipahami empat pilar penegak hukum itu sebetulnya sudah berkali-kali saya bilang, kalaulah semua tidak hanya dibebankan kepada kami punya apa? Kenapa sekali-sekali nggak ditanya sama mereka yang punya gaji? Kok kepada kami aja selalu dibebankan? Betul. Tanggal 1 selama ini kawan-kawan tidak akan ada datang ke tempat pengambilan gaji. Atau kalau sekarang tidak ngambil gaji lagi atau akan dapat transfer. Pasti tidak ada tanggal 1. Kawan-kawan. Pasti kan? Karena memang nggak ada gajinya. Nah, tapi begitu dalam penanganan tugas, wah pengacara bantu dong segala macam. Kok ke kami aja nih? Kok ke kami aja selalu yang bukan kami menolak, tidak kami tolak. Tetapi saat ini kami sudah lakukan itu semua. Tanpa usah dibilang bukan, itu kami lakukan. Saya masih bergerak sebagai pengacara awal-awal. Kalau sekarang mungkin Adinda Abdul Latif juga salah satu penerima bantuan hukum. Zaman saya itu kadang-kadang cuma dapat 10 perkara jatahnya, tapi saya lakukan dari 30-50 perkara 1 tahun. Saya juga nggak tahu di mana uangnya, dan uang juga kadang-kadang nggak kita ketemu. Tapi nggak ada masalah, kita lakukan aja. Ya pertama kita anggap sebagai pengalaman kita, pengalaman kerja kita, karena kita juga masih baru saat itu, ya nggak ada masalah. Tapi saya pikir, kemudian satu ya, masalah bantuan hukum ini juga ada di dalam KUHP itu ada, bahwasanya apabila kejahatan diancam di atas 5 tahun terlebih wajib didampingi penasihat hukum, wajib dalam arti wajib apa? Apabila tidak dilakukan terjadi kesalahan baik di tingkat setiap pemeriksaan
Pemeriksaan perkara itu apakah di tingkat penyidikan, apakah di tingkat penuntutan, apalagi di tingkat peradilan. Itu wajib. Nah, kemudian bagaimana? Memang Peradi ya, Persatuan Advokat Indonesia ini sebagai amanat daripada Undang-Undang 18 2003 dibentuklah wadah berhimpun advokat. Tapi kan tentu tidak Peradinya, tentu Peradi punya alat kelengkapan untuk itu, untuk melakukan bakti-bakti sosialnya tadi, perbuatan ke masyarakat. Jadi saya juga berbeda lagi, kita nggak perlu pula nanti sikit-sikit mau gotong royong, mau bagi-bagi beras sama orang miskin. Bukan yang itu model kita, bukan itu sebentar-bentar wah sana ada orang miskin rame-rame pergi sana. Bukan begitu model kita. Bantuan kita itu nanti mari di bidang hukum melalui lembaga bantuan hukum kita. Tentunya kita buat justice seeker. Ini kan keren-kerennya bahasa Inggris itu bawa dictionary, bawa kamus saya. Kalau nggak apa itu? Ada seeker pencari ya justice keadilan. Jadi warung pencari keadilan. Ya silakan kemari. Nanti di sini akan diterima untuk alat-alat kelengkapan kami, nanti ada namanya lembaga bantuan. Dan di sini juga ada abang kita dan Bang Leriadi, tokoh bisa disebut tokoh pemuda lah di Kota Binjai. Menyorot tentang apa yang dibilang Pak Lanjut tadi, seperti apa tanggapan apa Bang? Baik, kami sebagai masyarakat Binjai sangat mengapresiasi atas niat tulus dari Peradi Binjai Langkat di bawah kepemimpinan Bang Abdul Latif. Dengan adanya warung kopi pencari keadilan, Justice Seeker Coffee Shop ini membuka pintu ruang bagi masyarakat marginal yang membutuhkan kasus masalah hukum yang ada di Binjai dan Langkat. Jadi inilah peluang bagi masyarakat yang ketidaktahuannya kepada hukum menjadi tahu karena konsultasi dan main-main ke warung cari keadilan di depan SMP Negeri 1. Jadi ini sangat kita apresiasi lah. Apalagi untuk Peradi sendiri ke depannya seperti apa? Kita berharap Peradi ke depannya itu ya dalam segi sosialnya itu ya kalau ada rezeki lebih ya biasa, kalau kegiatan ulang tahun Peradi ya biasalah kegiatan bakti sosial. Karena kan Peradi ini bukan lembaga politik, ini lembaga sosial dalam bentuk peradilan hukum. Jadi memang perlu adanya komunikasi komprehensif lah antara pemerintah setempat dengan Peradi. Bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses hukum bagi masyarakat yang tertindas masalah hukum. Ya, betul. Kita berharap keberadaan warga pencari keadilan bisa menjawab semua permasalahan hukum yang ada di Binjai. Soalan itu, ya Bang ya. Oke. Ini dan kita juga di sini sudah kedatangan bintang tamu dari Ketua PWI Kota Binjai. Bang, apa kabar Bang? Selamat malam Bang. Malam. Alhamdulillah sehat. Nah, peran PWI apa sih yang sudah dilakukan dalam hal membantu upaya pemerintah? Ya khususnya dalam hal menegakkan supremasi hukum lah di Kota Binjai agar keadilan itu bisa ditegakkan sebenar-benarnya, karena banyak kasus yang orang mengatakan hukum itu seperti tumpul atas panjang ke bawah gitu kan. Nah kita sebagai abang sebagai wartawan tentunya memiliki fungsi sosial kontrol kan gitu. Oke, silakan Bang dijawab Bang, langsung aja Bang karena waktu kita singkat ini mau ikut lagi. Selamat malam, terima kasih Bayu Aditama. Sebelumnya kita sambut baik dulu kegiatan malam ini, kegiatan Justice Seeker Coffee Shop. Ini sangat baik ya kan, karena selain pemberian pencerahan hukum terhadap masyarakat, baik itu pengaduan langsung nantinya yang digagas oleh Ketua Peradi Binjai Langkat. Kalau kami selaku media atau wartawan, ya memang dalam perjalanannya wartawan ini rentan terserempet dalam masalah hukum, ya, terutama menyangkut dalam pemberitaan di media. Seperti pengalaman yang sudah kita lalui, baru-baru ini sebagian teman-teman kita dari Binjai Maupun Langkat mendapat pengaduan ya, dan berujung di pengadilan kabupaten, di pengadilan di Stabat ya.
Nah, jadi ya kita sangat berdampingan dengan namanya kalangan lawyer atau pengacara, karena sama-sama satu tujuan sebenarnya dalam penegakan keadilan, cuman berbeda versi aja. Ya, kami media ini hanya kapasitas untuk memberitakan. Nah, kembali ke cerita yang tadi terkait sengketa hukum tadi, ya kita memang bermitra gitu kan dengan pengacara, konsultasi sejauh mana sengketa ini nantinya berjalan. Jadi kegiatan ini memang cukup baik lah gitu, apalagi untuk Kota Binjai maupun Langkat, ya kan. Selain pencerahan hukum juga membuat solidan organisasi pengacara yang dipimpin oleh pengacara Pradi, ya. Saya mau menanggapi daripada perkataan dari Pak Wahyu tadi. Kenapa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas? Pada prinsipnya saya pikir tidak demikian adanya, tidak selalu demikian. Makanya kami ini sebagai pengacara ada dua fungsi. Seorang pengacara sebagai fungsi profesi penerima kuasa, artinya seorang klien yang memberikan kuasa kepada kami untuk kami dampingi di pengadilan, di kepolisian ataupun di kejaksaan sebagai profesi kami dalam penerima kuasa. Namun di satu sisi lain, seorang pengacara itu mempunyai fungsi profesi dalam penegakan hukum. Artinya apa? Seorang pengacara itu harus mampu untuk bekerja sama dengan penegak hukum, sinergi dengan penegak hukum. Karena pengacara itu bukan untuk membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, tetapi bagaimana cara untuk menerapkan hukum yang sebenarnya. Untuk itu selaku sama-sama penegak hukum, maka seorang pengacara itu harus bisa memberikan penjelasan yang berdetail, membuka titik terang suatu fakta tanpa menutup-nutupi. Jadi sebetulnya keberadaan daripada advokat-advokat yang ada di Kota Binjai atau advokat-advokat Pradi Binjai Langkat itu tidak akan mengusik daripada penegak hukum. Kenapa? Karena kami sendiri harus membantu penegak hukum dalam memberikan penjelasan, dalam membuka tabir supaya masalah itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pihak kejaksaan ataupun daripada pihak hakim itu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oke, itu aja mungkin perbincangan kita malam hari ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.